solusinya. Selalu ingat bahwa masalah tidak boleh Setelah kita mendapatkan penggambaran masalah, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah berusaha untuk mencari solusinya. Selalu ingat bahwa masalah tidak boleh dibiarkan, sebab hal ini akan membuat situasi menjadi bertambah buruk dan tidak terkendali. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencari solusi atas masalah yang kita hadapi? Selain dari banyak membaca buku atau mengembangkan diri, berikut ini adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan. Langkah pertama, buat penggambaran masalah yang tepat dan sejelas mungkin. Jika kita orang yang kritis dalam melihat situasi, seharusnya langkah ini dapat dilalui dengan mudah. Namun jika kita kurang tepat dalam menemukan masalah, bisa jadi nantinya kita akan gagal dalam proses penyelesaian masalah. Setelah kita menggambarkan situasi dengan jelas, langkah kedua adalah membandingkan antara situasi tadi dengan target yang diharapkan atau kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Dengan membandingkan kedua hal ini, kita akan menemukan gap atau jarak yang harus diselesaikan. Langkah kedua juga seharusnya telah dilaksanakan pada saat menggali informasi untuk melihat permasalahan. Langkah ketiga, gunakan pemikiran kreatif dalam mengembangkan alternatif solusi masalah. Nah, terkait hal ini akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Langkah keempat, setelah kita menemukan beberapa alternatif, ingat bahwa kita tidak boleh hanya berpegang pada satu solusi, namun memikirkan beberapa alternatif. Jangan lupa, selalu melakukan pengujian setiap alternatif solusi yang kita dapatkan. Langkah kelima, setelah menguji alternatif masalah dan menemukan solusi utama yang akan diajukan, jangan lupa untuk memperkirakan atau memprediksi masalah lanjutan yang mungkin muncul. Kaitannya dengan poin 3, 4, dan 5 yang barusan kita bahas, kita harus selalu ingat, tidak ada satu jurus ampuh yang dapat digunakan menyelesaikan semua masalah. Justru sebaliknya, ketika menghadapi satu masalah, kita perlu mencari banyak cara. Ketika kita gagal, coba cara lain. Bahkan, Einstein pernah berkata, hanya orang bodoh yang mengharapkan hasil berbeda namun melakukan hal yang sama. Gali sebanyak mungkin solusi. Coba cek dari berbagai aspek dan situasi. Cari referensi untuk mempermudah. Intinya, cobalah bersikap kreatif. Ya, dalam penyelesaian masalah, pemikiran kreatif sangat dibutuhkan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan creative thinking atau berpikir kreatif? Dan bagaimana cara agar kita bisa lebih kreatif? Kreatif artinya mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, melihat dari sisi lain, dan mencoba mencari alternatif yang tidak biasa untuk situasi yang sepertinya normal. Kreatif dapat berarti juga mencoba untuk melakukan hal yang berbeda, tidak melakukan hal yang sama, pola yang sama, dan tidak membatasi diri dengan pemikiran seperti tidak mungkin atau terlalu sulit. Berikut ini beberapa langkah untuk bisa menjadi lebih kreatif dalam berpikir. Langkah pertama, untuk bisa menjadi lebih kreatif dalam bertindak adalah dengan lebih banyak menggunakan imajinasi. Berpikir kreatif artinya membebaskan diri. Jangan terlalu banyak berpikir ketika kita ingin mencoba kreatif. Catatlah tiap hal yang muncul dan mengalir dari kepala kita. Langkah berikutnya adalah dengan berusaha untuk melihat dari banyak sudut pandang. Jangan puas hanya dari sisi kita saja. Berdiskusilah dengan orang lain untuk masalah yang sama. Mencari referensi dari buku, internet, atau hal lain akan membuat kita menemukan sudut pandang baru yang justru akan baik bagi kita dalam mengembangkan ide. Langkah ketiga adalah dengan mengabaikan batasan. Jangan pernah berkata tidak mungkin atau berkata hal ini akan sulit karena aturan atau kapasitas yang tidak memadai. Hal ini justru akan mengeringkan ide dan gagasan kita. Baik jika kita mencoba untuk menjadi tidak terbatas.
mencoba untuk mengesampingkan dulu batasan yang kita miliki. Selanjutnya, jangan pernah khawatir untuk menjadi berbeda. Jangan takut dinilai karena ide kita tidak seperti ide kebanyakan orang. Jangan takut untuk menentang status quo. Menjadi kreatif sama artinya dengan berani tampil beda. Keluarkan semua hal yang menurut kita adalah hal yang penting. Dengan mencoba menjalankan dan membiasakannya, akan membuat kita terbiasa menjadi orang yang kreatif. Namun selalu ingat, dalam menghadapi masalah, pola yang harus dilakukan adalah awali dengan pemikiran kritis, kaji dengan pemikiran kreatif, dan ulas dengan pemikiran kreatif kembali. Maka dari itu, setelah kita menggali semua ide, hal yang perlu kita lakukan adalah mengkaji ide kita. Apakah ide kita perlu dipertahankan atau justru diabaikan? Selain 4 langkah yang sudah kita bahas tadi, untuk mempermudah dalam mengembangkan ide, kita juga bisa menggunakan prinsip Campers. Campers adalah singkatan, di mana C mewakili combine. Artinya, menggabungkan dua hal atau dua ide atau dua sistem menjadi satu hal yang baru. Contoh yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah varian rasa kopi, yang merupakan produk dari kreatif. Cappuccino merupakan combine antara espresso ditambah susu ditambah foam. A untuk adopt, artinya meniru. Ya, prinsip Kaizen yang dilakukan Toyota sebenarnya adalah proses adopsi dari prinsip Lean yang diterapkan di Walmart. Jadi, jika kita melihat sistem kerja di tempat lain bagus dan sebenarnya bisa digunakan di DC, kenapa tidak diusulkan? M untuk modify, artinya memodifikasi. Apa saja yang bisa dimodifikasi? Tentunya banyak hal. Bisa proses, bisa alat, bahkan bisa layout ruang kerja bila perlu. Sekali lagi, tujuannya adalah mencari kondisi yang paling ideal atau efisien dan juga efektif. P. Mewakili put it for other use. Artinya menggunakan alat untuk kegunaan lain. Misalnya penggunaan forklift, selain bisa digunakan untuk meletakkan barang yang posisinya tinggi, juga bisa difungsikan sebagai lift. Hanya saja perlu sangat cermat untuk menggunakan alat, tidak untuk fungsi utamanya. Jangan sampai niat kita baik, tapi pada prakteknya hanya akan menimbulkan kecelakaan kerja. E. Mewakili eliminate, artinya menghilangkan proses. Misalnya kita tahu ada proses berulang yang sebenarnya adalah pemborosan, atau ada sistem kerja yang sebenarnya tidak diperlukan, tapi tetap dilakukan. R. Mewakili reverse, artinya membalik proses. Contoh bisnis yang menggunakan pola ini adalah restoran cepat saji. Mereka meminta pelanggan untuk membayar di muka sebelum makan. Terakhir, S mewakili substitute, artinya mengganti. Yang bisa diganti adalah proses, barang, bahkan orang. Misal, proses yang berjalan saat ini tidak efektif, maka ganti prosesnya dengan proses baru. Jika barang, contoh paling sederhana adalah palet. Jika palet kayu dirasa malah rentan rusak, maka bisa diganti dengan palet plastik. Contoh orang, misalnya, untuk mengembangkan orang, kita bisa menukar dua orang yang sudah lama bekerja di posisi yang sama. Sekali lagi, penggalian ide tidak boleh dibatasi. Gunakan kreativitas tanpa batas. Namun ingat, setelah semua ide kreatif muncul, yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengujian ide. Langkah pengujian ide adalah sebagai berikut. Hal pertama yang dapat kita lakukan untuk menguji apakah ide kita baik dan pantas dilanjutkan adalah dengan menguji tiap ide dalam kuadran seperti pada gambar. Solusi yang ideal adalah solusi dengan budget kecil namun dampaknya besar. Namun pada kenyataannya akan sangat sulit menemukan ide dengan spesifikasi seperti ini. Sebab diperlukan analisa mendalam dengan waktu yang sangat lama dan mungkin butuh pembuktian yang lagi-lagi memakan waktu. Sehingga kadang
kita perlu menjadi lebih realistis. Namun kadang solusi realistis tidak ideal, entah karena lingkup dampaknya sederhana atau mungkin biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Untuk kondisi ini, selalu gunakan langkah kedua untuk dapat membuat solusi yang baik dan dapat terwujud. Catatannya adalah satu, untuk mempermudah pengujian, kita dapat memasukkannya dalam sebuah kuadran. Dua, pengujian dilakukan dengan membandingkan antara dampak dengan biaya yang dikeluarkan. Tiga, gagasan yang paling ideal adalah gagasan dengan biaya kecil namun dampaknya besar. Evaluasi solusi yang kedua adalah dengan tetap berkoordinasi dengan user. Alasannya, user memiliki otoritas yang lebih besar. Selain itu, user memiliki jam terbang atau pengalaman yang lebih dalam organisasi. Juga memberikan banyak alternatif dan pandangan yang menyempurnakan ide. Gagasan kita akan sangat mudah terrealisasi apabila user memahami apa yang kita maksudkan. Masalah yang terjadi tentu butuh solusi yang jitu. Namun demikian, bagaimana jika ternyata solusi yang kita miliki hanya menjadi wacana belaka? Untuk itulah, kita perlu membuat perencanaan yang matang. Membuat planning atau perencanaan tidak hanya sekedar membuat timetable, kapan ide akan dijalankan. Namun lebih daripada itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk bisa membuat rencana terrealisasi. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam membuat perencanaan adalah melakukan persiapan perencanaan. Ya, perencanaan yang baik membutuhkan persiapan yang baik pula. Untuk dapat merencanakan realisasi ide pemecahan masalah, hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pemetaan kemampuan dengan tahapan. Satu, pastikan sekali lagi kita tahu goal dari permasalahan. Jika pada tahap sebelumnya goal berfungsi untuk mengetahui gap, maka dalam perencanaan mengetahui goal adalah tujuan akhir. Berarti tahu apakah solusi kita sudah tepat atau tahu kapan kita dinyatakan telah menyelesaikan masalah. Kedua, setelah kita tahu tujuan kita, setelah kita tahu goal kita, maka hal kedua adalah melihat sumber daya yang kita miliki. Jangan sampai ide yang kita punya terlalu sulit direalisasikan karena faktor situasi yang belum mendukung, SDM yang belum siap, atau peralatan yang tidak memadai. Dengan memahami situasi ini, kita bisa dengan cepat melakukan adjustment, menjalankan solusi kedua, atau bahkan merancang ulang solusi. Ketiga, jangan lupa sekali lagi untuk membuat prediksi tantangan yang mungkin muncul. Punya solusi baik tidak berarti semuanya akan berjalan lancar begitu saja. Sekalipun bentuknya hanya prediksi, namun mempersiapkan diri untuk hal buruk yang mungkin terjadi akan membuat kita menjadi lebih siap. Setelah melakukan pemetaan, berarti saatnya kita mencoba membuat rencana. Rencana kerja adalah hal yang krusial. Perencanaan yang buruk akan membuat prosentase penyelesaian masalah menurun dan justru menambah masalah. Maka dalam menyusun rencana, kita perlu menggunakan pola. Selalu ingat, rencana kita bukan hanya sekedar kapan dan di mana dijalankan, tapi harus mengandung unsur smart. Memang bertele-tele, namun dengan membuat rencana yang smart, kita bisa dengan mudah melakukan controlling. Mungkin metode SMART bukanlah metode yang asing untuk kita. Beberapa dari teman-teman mungkin pernah mendengar bahkan mengaplikasikan metode ini. SMART adalah singkatan S, M, A, R, dan T, di mana S adalah singkatan dari spesifik. Artinya, sasaran pribadi Anda harus jelas. Sulit mengambil langkah-langkah praktis bila tujuan Anda tidak jelas. Membaca buku misalnya, dapat menjadi ide apa yang akan dilakukan, tapi masih memberikan banyak kemungkinan. Bila sasarannya dipersempit menjadi membaca buku sejarah, ini memberikan tindakan yang lebih jelas. Pilihan Anda dipersempit. Anda tidak akan membaca buku matematika, fisika, kimia, biologi, atau buku-buku lain.
Apalagi kalau kita persempit lagi menjadi membaca buku sejarah Indonesia. Tentunya ini lebih jelas lagi. Ini bisa berarti Anda membaca buku menjadi Indonesia yang ditulis oleh Para Kitri T. Simbolon, terbitan Gramedia yang tebalnya kira-kira 800 halaman. Tentunya hal tersebut sudah mendetail, bukan? Selanjutnya M adalah singkatan dari measurable. Artinya, sasaran pribadi Anda harus terukur. Ada yang membuat ukuran berupa waktu, kualitas, uang, dan ukuran lainnya sesuai dengan kebutuhan. Mengambil contoh sebelumnya, Anda akan membaca buku Menjadi Indonesia sampai selesai dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya, R adalah singkatan dari reasonable. Artinya, masuk akal atau realistis. Anda memiliki waktu untuk membaca 25 halaman setiap hari. Bila Anda mempunyai kesibukan yang sangat banyak, membaca buku sebanyak 25 halaman setiap hari mungkin menjadi sesuatu hal yang tidak realistis. Terakhir, T adalah singkatan dari time bound. Artinya, tujuan Anda akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misalnya, Anda selesai membaca buku dalam waktu 1 bulan. Nah, sekarang kita sudah memetakan kondisi awal dan membuat rencana secara smart. Gagasan yang sudah diubah dalam perencanaan detail perlu disusun berdasarkan urutan waktu. Sebelum memberikan durasi, langkah yang perlu kita lakukan adalah memasukkan tiap langkah perencanaan dalam skala prioritas. Gunakan pola penting dan mendesak. Tapi tunggu, penting, mendesak. Kita mulai dari pengertiannya. Penting artinya pokok, memiliki posisi yang sangat vital bila tidak dilakukan, sementara mendesak terkait dengan ketersediaan waktu. Bila waktu yang Anda miliki makin menipis, maka situasi tersebut bisa dikatakan mendesak. Sekali lagi, penting artinya pokok, memiliki posisi yang sangat vital bila tidak dilakukan. Sementara mendesak terkait dengan ketersediaan waktu. Bila waktu yang ada makin menipis, maka situasi tersebut bisa dikatakan mendesak. Jika kemudian dipisahkan berdasarkan kuadran, maka kondisi penting mendesak akan memunculkan 4 bagian. Bagian pertama adalah kondisi penting dan mendesak. Untuk kondisi ini, hal yang perlu kita lakukan adalah mendahulukannya. Contoh kondisi penting dan mendesak adalah laporan pencapaian harian kepada atasan. Bagian kedua adalah kondisi penting, tapi tidak mendesak. Untuk kondisi ini, hal yang perlu kita lakukan adalah mencoba untuk mengelolanya. Ingat, mengelolanya. Jangan sampai kondisi ini berubah menjadi penting dan mendesak. Contoh, kondisi yang penting tapi tidak mendesak adalah evaluasi bulanan di akhir bulan. Dari awal bulan, jika kita bisa melakukan pengelolaan dengan baik, maka situasi ini tidak akan bergerak menjadi penting dan mendesak. Kondisi ketiga adalah mendesak, namun sebenarnya tidak begitu penting. Untuk situasi ini, kita harus meminimalisir agar tidak menjadi situasi penting mendesak, baik dengan koordinasi atau melakukan controlling dengan maksimal. Contoh kondisi ini misalnya tim kerja sakit dan tidak bisa masuk di hari pelaksanaan proyek. Kuadran terakhir adalah kuadran tidak penting dan tidak mendesak. Seharusnya dalam perencanaan tidak ada agenda yang masuk dalam kategori ini. Bila ada, langkah yang tepat Anda lakukan adalah segera hilangkan. Setelah kita menemukan skala prioritas, maka hal terakhir yang perlu kita lakukan dalam membuat perencanaan kerja adalah membuat timetable rencana. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan saat memasukkan rencana dalam sebuah timetable, yakni 1. Pastikan kita sudah memiliki deadline untuk masing-masing rencana yang telah kita buat. 2. Dalam membuat timetable, perhatikan untuk penting dan mendesak.
Jangan sampai kondisi yang tidak penting atau tidak mendesak justru dikerjakan di awal. Ketiga, deadline tidak akan terjadi jika durasi ditetapkan dengan hati-hati. Maka jangan sembarangan dalam menentukan waktu pengerjaan. Jika kita tahu pengadaan Aktiva butuh waktu sebulan misalnya, berikan spare time kira-kira seminggu sebelum hari H sebagai deadline bayangan. Hal ini membuat timetable kita tetap terjaga. 4. Pada akhirnya, rencana hanya akan menjadi rencana apabila kita tidak berusaha untuk melakukan controlling. Maka hal yang perlu untuk selalu kita lakukan adalah mengontrol dan mengevaluasi tiap rincian rencana yang telah kita lakukan. Cek apakah kita sudah mengerjakan sesuai deadline dan goal yang telah disetting. Jika gagal, coba kembali. Dicek faktor yang menyebabkan kegagalan dan langkah perbaikan yang mungkin kita akan lakukan untuk mengoreksi situasi tersebut. Dengan melakukan perencanaan kerja yang terstruktur, kita akan merasakan dua manfaat. Pertama, kita akan membuat peluang suksesnya gagasan menjadi lebih tinggi. Di samping itu, ketika kita terbiasa melakukan problem solving yang terstruktur, lama-kelamaan kondisi ini akan menjadi sikap yang akan kita bawa kemanapun. Dan akhirnya materi pertama akan diakhiri dengan quote dari Duke Ellington yang mengatakan bahwa masalah adalah kesempatan bagimu untuk menunjukkan hal terbaik yang bisa dirimu lakukan. Jadi, jangan menghindari masalah, jangan menimbun masalah, jangan menunda masalah, dan jangan menyepelekan masalah. Sebab ini adalah kesempatan untuk melakukan perubahan dan kesempatan untuk belajar menjadi makin paham dan tangguh.